Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, di video kali ini untuk pertama kalinya kita akan bahas latihan soal persiapan OSN SD tahun 2025. Nah, bagi kamu yang baru saja menonton video ini dan menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena nanti di channel ini ya, kalau misalnya banyak yang nonton ya, banyak yang like gitu ya, kita akan bahas secara rutin ya latihan soal persiapan Olimpiade khususnya OSN tingkat SD tahun 2025. Nah, di video kali ini kita akan bahas 4 soal ya. Nah, 4 soal. Silahkan disiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya agar teman-teman sekalian nanti bisa sambil mencoba menyelesaikan soal yang ada di video ini. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah besar sudut AOC? Ini mungkin yang lebih tepat AQC teman-teman ya, karena ini adalah huruf Q bukan O gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan sudut AQC, yang mana sudut AQC adalah sudut berikut ini, maka otomatis kita harus menentukan terlebih dahulu nilai X-nya gitu. Nah, untuk menentukan nilai X-nya, maka kita bisa gunakan konsep ya sudut saling berpenyiku. Bagaimana konsepnya? Jadi kalau misalnya nih ya ada sudut siku-siku seperti ini, kemudian nanti ada garis ya. Nah, seperti ini. Anggap aja misalnya ini adalah A derajat dan ini adalah B derajat gitu. Maka ketika dijumlahkan A derajat ditambah B derajat itu hasilnya adalah 90 derajat. Nah, kalau misalnya nanti garisnya ada 2 ya di antara sudut siku-sikunya gimana? Ya misalnya seperti ini. Oke, nah misalnya dibagi seperti ini ya. Ini A derajat, B derajat, C derajat. Ketika dijumlahkan ya sama hasilnya 90 derajat. Yaitu apa yang dijumlahkan? A derajat tambah B derajat tambah C derajat sama dengan 90 derajat. Nah, ini adalah salah satu konsep yang harus teman-teman pahami, yaitu ya sudut saling berpenyiku gitu. Nah, sehingga kita bisa selesaikan soal berikut ini. Caranya adalah kita lihat saja sudut berpenyikunya apa, yaitu 6x tambah 4 derajat ya. Kita tulis saja dulu 6x tambah 4 derajat ya, berpenyiku dengan 5x tambah 9 derajat. Nah, itu kita tambahkan saja langsung ya. Kita hilangkan saja derajatnya teman-teman ya. Kita tambah langsung saja dengan 5x tambah 9. Berapa derajat nanti hasilnya? Adalah 90 derajat. Nah, sisanya ini kita gunakan ya perhitungan aljabar. Yang sama-sama ada x-nya kita tambah ya. 6x tambah 5x berapa? Ya, 11x gitu. Nah, 4 ditambah 9 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 13 sama dengan 90 derajat. Ini tentunya pakai derajat juga ya gitu. Jadi 11x ya sama dengan, langsung saja ya, 90 derajat dikurang 13 derajat. Berapa hasilnya? Yaitu 77 derajat. Jadi x sama dengan ya 77 derajat dibagi dengan 11. Jadi hasilnya adalah 7 derajat. Nah, ini baru kita temukan nilai X-nya. Nah, yang ditanyakan adalah sudut apa tadi? Sudut AQC. Yang mana sudut AQC itu sama dengan 6x tambah 4 ya. 6x tambah 4 gitu. Jadi tinggal kita substitusikan saja 7 ke persamaan berikut ini ke bentuk 6x tambah 4 ya gitu. Jadi x-nya kita ganti dengan 7. 6 dikali 7 ditambah 4 ya. 6 kali 7 berapa? Ya, 6 kali 7 tambah 4 hasilnya adalah 46. Nah, jadi jawabannya adalah 46 derajat. Jangan lupa kesimpulannya ya. Jadi ya, besar sudut AQC adalah 46 derajat. Nah, seperti itu. Oke, mudah untuk dipahami dan diselesaikan ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini kita ganti dulu ukuran pensilnya ya, mungkin kebesaran. Nah, nomor 2. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Di sekeliling lapangan akan dipasang lampu dengan jarak 4 meter. Berapa banyak lampu yang diperlukan? Nah, berartinya kita harus nyari apanya dulu?
ya. Nah, jadi pertama langkah 1 gitu ya. Langkah 1 kita cari dulu ya. Cari keliling lingkarannya. Oke. Jadi kita cari keliling lingkarannya. Jadi kan keliling itu sama dengan apa? 2 ya V ya. Jadi 2 V R gitu ya. Jadi 2 pi R. Nah, kita tulis dulu. Nah, berartinya 2-nya tetap, pi-nya kita ganti saja ya. Jadi 22/7. Jadi 22/7 gitu ya. Kemudian dikali dengan jari-jarinya. Nah, ini kan diameternya 56. Berartinya jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 56 dibagi 2 ya. Jadi 28. Nah, silahkan dihitung. Dapat hasilnya adalah 176 gitu. Nah, sudah dapat ya bahwa keliling lingkarannya itu adalah 176. Nah, selanjutnya langkah 2 ya. Langkah keduanya itu adalah apa? Yaitu mencari banyak ya lampu yang diperlukan. Nah, gitu. Oke. Nah, kita tulis sama dengan langsung saja ya, atau ini kita anggap aja kita tulis banyak lampu. Nah, gitu. Banyak lampu yang diperlukan. Semoga bisa dibaca tulisan saya ya. Bisa ya. Banyak lampu yang diperlukan. Nah, tadi kan kelilingnya 176. Kemudian jarak setiap lampu itu adalah 4 meter. Jadi dibagi 4 saja langsung. Jadi hasilnya adalah 44. Nah, gitu. Jadi ya, banyaknya lampu adalah 44. Nah, adalah 44 buah tentunya. Nah, seperti itu ya. Jadi konsep apa yang harus dipahami ya, tentunya adalah konsep lingkaran. Di antaranya adalah cara menentukan kelilingnya gitu. Oke. Nah, itu soal nomor 2. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Oh ya, nah sebelum ke soal berikutnya ya, soal-soal yang kita bahas di video kali ini itu bisa di-download secara gratis di Google, teman-teman ya. Teman-teman cari aja di Google, ketik dengan kata kunci soal OSN SD, maka nanti akan muncul ya salah satu e-booknya, di-download, bisa download secara gratis ya gitu. Nah, ini saya tidak jual ya, silahkan di-download sendiri saja. Oke. Nah, lanjut kita ke soal nomor 3. Nilai Y-nya. Nah, nilai Y yang mana? Nah, coba perhatikan gambarnya. Nah, posisi ada di sini ya. Nah, berartinya di sini ada beberapa konsep yang harus kita pahami ya. Ini berkaitan dengan apa? Sudut sehadap ya, sudut berpelurus dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya ya, ini kan sudut apa? EAB. EAB ini sama enggak dengan FED? Ya sama ya. Jadi kalau ini 3Y, ini juga sama 3Y gitu. Oke, saya ulangi. Jadi sudut BAE yang 3Y ini itu sama ya, besar sudutnya dengan DEF. Makanya kita tulis saja di sini. Nah, dan kita tahu bahwa CD ini kan garis ya, garis lurus. Oleh karena itu otomatis 3Y ditambah dengan 102 derajat itu hasilnya berapa? Ya, 180 derajat ya. Ingat ya, ingat sudut apa? Berpelurus. Nah, berpelurus silahkan diingat ya. Jadi kalau ini kan CD ini garis lurus, otomatis nanti besar sudutnya 180 derajat. Oleh karena itu ketika 3Y ditambah dengan 102 derajat itu hasilnya adalah 180 gitu. Jadi 3Y sama dengan ya 180 derajatnya kita kurang saja ya dengan 102 derajat gitu. Berapa? 180 dikurang 102 ya 78 ya. Jadi 3Y sama dengan 78 derajat. Jadi Y sama dengan 78 derajat dibagi dengan 3 ya.
Nah gitu. Jadi 78 dibagi 3 hasilnya adalah 26 derajat. Nah jadi nilainya adalah 26 derajat. Nah seperti itu. Apakah ada cara lain? Ada ya, bisa gunakan cara yang lain ya. Misalnya menggunakan konsep sudut sahadab ya, atau teman-teman bisa juga misalnya nanti pakai sudut nih, kalau bertolak belakang bisa nggak ya? Ya agak susah ya. Saya sarankan pakai cara yang sudah saya jelaskan ini saja gitu. Oke. Nah ini kita hapus, lanjut lagi ke soal terakhir. Soal terakhir atau bukan? Oh ya, soal masih ada 2 soal lagi ya. Nomor 4 lagi kita bahas. Nah jika 1/3 pangkat negatif A sama dengan 27, maka nilai dari A adalah, nah ini konsep apa yang harus dipahami ya? Konsep perpangkatan berartinya ya. Jadi 1/3 pangkat negatif A sama dengan 27 ya. Ini ya 1/3 pangkat negatif A. Ini gunakan konsep perpangkatan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini ada nih, misalnya ada jangan 2 deh. Misalnya A pangkat negatif N, itu bisa kita tulis 1/A pangkat N, kan gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada A pangkat negatif N, itu sama dengan 1/A pangkat N. Artinya kalau ada 1/A pangkat negatif N, itu bisa kita tulis 1 per ya. Jadi A pangkat negatif N nya kan kita tulis lagi nih 1/A pangkat N. Nah yang mana ini bisa ditulis 1 dibagi 1/A pangkat N ya gitu. Yang mana ini bisa kita tulis 1/1 dikali ya, tinggal dibalik ya, A pangkat N per 1. Jadinya adalah A pangkat N per 1, yaitu A pangkat N. Nah panjang ya. Nah jadi intinya kalau misalnya ada 1/A pangkat negatif N, itu sama saja dengan A pangkat N gitu. Nah sehingga dari konsep tersebut kita bisa terapkan ke soal. Jadi 1/3 pangkat negatif A itu adalah 3 pangkat A. Nah 27 nya kita ubah basisnya. Kan ini 3 ya basisnya. 3 pangkat berapa supaya hasilnya 27? Ya 3 pangkat 3. Jadi A nya itu sama dengan berapa? Ya pangkatnya di sini A, yang ini 3. Jadi A sama dengan 3 gitu. Jadi jawabannya ini adalah 3 gitu. Oke, jadi konsep ini ya yang harus teman-teman sekalian pahami ataupun gunakan nantinya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kira-kira gimana cara menyelesaikannya? Diketahui segitiga PQR sama kaki ya. Jadi PQR sama kaki. Nah, kakinya anggap aja samanya di sini gitu ya. Nah, kemudian dengan PQ sama dengan PR. Oke, sudah sesuai dengan apa yang kita gambar. Maka nilai X adalah, nah nilai X-nya ini yang di sini ya. Oke. Nah, di sini bagaimana cara menentukannya? Oke, kita bisa ambil beberapa sudut ya yang bisa membantu kita sehingga kita temukan nilai X-nya. Anggap aja misalnya ini A ya, sudut A, ini sudut B. Kemudian ini misalnya sudut Y, bolehlah Y gitu ya. Nah, di sini nilai A itu sama dengan apa? Ya, yaitu 180 derajat dikurang dengan 120 derajat, yaitu hasilnya adalah 60 derajat. Kenapa? Karena A dan 120 derajat ini adalah sudut berpelurus ya. Jadi supaya dapat nilai A maka 180 kita kurang aja 120, dapatnya 60. Itu nilai dari A. Nah, untuk yang B juga sama seperti itu. B itu berpelurus dengan 95 derajat. Makanya 180 derajat dikurang saja dengan 95 derajat, yang mana hasilnya itu adalah 85 derajat gitu. Nah, kemudian kita lihat Y-nya ini gimana cara menentukannya. Nah, kita tahu bahwa ya segitiga yang kita misalkan dengan sudut AB serta Y ini tadi itu kan adalah segitiga apa? Ya, adalah segitiga sembarang. Nah, segitiga itu total sudutnya adalah 180 derajat juga. Ingat ya. Jadi total derajat ya atau sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi 180 dikurangkan saja. A-nya tadi berapa? 60. B-nya berapa? 85. Nah, gitu. Jangan lupa derajatnya. Dan ketika dikurang hasilnya itu adalah 35 derajat gitu. Nah, artinya
Kalau Y-nya 35 ya. Kalau Y-nya 35 derajat, maka Q-nya juga sama 35 derajat. Artinya sama kaki kan? Ini sudah sesuai ya. Nah, berartinya X-nya berapa? Ya, X-nya kita bisa tinggal cari ya. Jadi X sama dengan, ingat total sudut di segitiga tadi berapa? 180. Nah, karena Q-nya itu 35 ya kita kurang 35. Karena Y-nya itu 35 kita kurang 35 lagi gitu. Jadi 180 dikurang berapa itu? 35 dikurang 35 70 ya. 180 kurang 70 hasilnya adalah 110. Nah, jadi jawabannya adalah 110 derajat. Nah, seperti itu. Jadi konsep apa yang harus dipahami untuk menyelesaikan soal 5? Tentunya adalah konsep segitiga ya. Total sudut pada segitiga, kemudian juga materi tentang sudut ya. Sudut berpenyiku, sudut berpelurus. Nah, itu harus dipahami, dan tentunya kalau pakai aljabar enggak lah ya. Ini enggak ada aljabarnya, hanya untuk menentukan nilai X ataupun nilai A, B, Y-nya saja gitu. Jadi sederhana saja. Nah, mungkin itu ya untuk pembahasan soal kita pada kali ini ya. Terima kasih banyak teman-teman karena sudah menonton sampai akhir gitu ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe gitu ya, agar nanti kita tetap bahas ya soal-soal OSN di video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.